Sudah 5 tahun menikah, aku mundur demi keluarga. Jadi, istri dan ibu teladan Bagas. Tahun ini pertama kalinya, ikut dia pulang kampung halaman untuk tahun baru. Tak disangka, aku harus melayani bukan cuma seluruh keluarganya. Aduh, cepat dong. 2 lauk itu, tuang ke panci ini. Bukannya di sini masih ada 1 panci lagi? Wah, panci tanah liat. Cepat. Cepat. Jangan lambat-lambat. Cepetan. Tapi juga harus melayani gerombolan sobatnya. Dan di antaranya, Nih, hadiah tahun baru. Dasi lagi? Kenapa? Nggak mau. Kalau bukan karena kau sobatku, siapa yang mau? Termasuk juga sobat perempuan yang pakai baju pasangan sama suamiku. Nadia. Wah, sampai sengaja dikasih simpul. Takut Bang Bagas kabur ya? Sini, biar kulihat apa dipakai celana dalam yang kubeli. Aduh, jangan main-main. Biar kulihat dong. Jangan. Aduh, malu apa sih biar kulihat? Lihat dong. Celana dalam apa? Kak Citra datang. Jangan marahi Bang Bagas kami dong. Kami sobat-sobat ini sudah lama nggak ketemu. Pengen ngobrol dan main kartu. Masa memasak saja? Masih perlu bantuan pria? Bagas Pratama, kamu harus jelaskan dengan jelas. Aduh, Kak Citra. Nadia tumbuh bersama kami. Sejak kecil sudah akrab. Dari kecil dia ceroboh. Bicaranya nggak ada filter. Jangan marah. Kita semua sobat. Wajar saja. Iya, betul. Kak Citra, kita semua sobat. Sangat wajar kok. Banyak orang. Cuma kamu yang merasa aneh. Bagas Pratama, kamu jelaskan padaku, apa soal celana dalam? Aduh, Kak Citra. Jangan emosi dong. Waktu itu kamu periksa kehamilan. Bang Bagas kan pulang ke kampung halaman. Dia nggak bawa baju ganti. Aku cuma kasih 1. Aduh, Kak Citra. Aku sama Bang Bagas. Cuma sobat aja. Dari kecil sudah dekat. Kalau kami berdua ada sesuatu, masa bisa sampai kamu hamilin dia? Oke. Kalau memang sobat baik, ya kamu masak untuk dia. Apa? Kamu ngapain? Jorok banget. Kamu mau apa? Nadia aja nggak bisa masuk dapur. Dia nggak tahan bau minyak. Kok bisa kamu lempar Kak Nadia? Dulu, selalu Bang Bagas yang masak. Kak Nadia mana pernah direndahkan begitu? Iya, betul. Untuk ini, Bang Bagas bahkan khusus ambil sertifikat koki. Sertifikat koki. Bukannya dia bilang, laki-laki masuk dapur itu sial? Sayang, asapnya terlalu tebal. Kipasnya rusak. Aku juga nggak bisa masak. Lagi pula, laki-laki masuk dapur? Kan sial. Kamu aja yang urus. Bagas Pratama, kalau kamu bicara soal solidaritas antar sobat, maka soal makan ini, siapa mau masak silakan. Aku nggak masak. Aduh. Istri, ngambek kenapa sih? Lihat, buah kesukaan anak jangan dihambur-hamburkan. Buah kesukaan anak jangan dihambur-hamburkan. Mama. Mama. Boneka salju yang tadi kamu buatkan untukku, roboh. Anakku memanggilnya apa? Mama. Nanti kita pergi buat boneka salju ya. Dinda Pratama dan Nadia Saputra, bukannya baru pertama kali bertemu? Kok bisa akrab banget? Dinda, Mama tanya, kamu kenal tante ini sejak kapan? Ini bukan tante. Ini ibu angkat Nadiaku. Istri. Sobat-sobat pada nunggu nih. Gimana kalau kita ke dapur masak beberapa hidangan andalan?
Dinda, Mama lagi tanya kamu. Katakan, cepat katakan. Aduh, Kak Citra. Kamu ngapain sih? Bagaimanapun juga, nggak boleh melampiaskan emosi ke anak dong. Dinda sampai ketakutan dan nangis. Dinda jangan nangis. Ibu angkat peluk ya. Sudah jangan nangis lagi. Ibu angkat apaan? Aku nggak setuju. Kamu nggak berhak. Nggak berhak apaan? Dia sobat terbaik gue. Dia yang paling berhak. Aku cuma suka anak-anak. Sendiri juga nggak punya anak. Lihat Dinda Pratama lucu dan aktif. Lagi pula, aku mengakui anaknya sobat gue. Jadi anak angkat perempuan. Perlu izin dari orang luar kayak kamu. Setio? Sobat baik. Sobat baik. Pakai baju pasangan. Sobat baik. Duduk di pangkuan ikat dasi. Sobat baik. Pakai celana dalam yang dibeliin sobat. Terus apa kamu juga pakai pakaian dalam yang dibeliin Bagas Pratama buat kamu? Hah? Aduh, kamu ngapain? Kamu gila? Lepasin tanganmu. Lepasin. Bang Bagas, Nggak apa-apa? Citra Wijaya! Sampai kapan kamu mau berulah? Selama menikah ini, aku sudah berusaha sepenuh hati mengurus perusahaan. Kamu malah perlakukan sobatku kayak gini? Nadia Saputra nggak pernah berulah kayak kamu. Katanya saudara bagaikan tangan dan kaki. Memang iya juga? Bang Bagas, Enya, pergi semua. sudahlah Bang Bagas. Kalau Kak Citra nggak mau masak, ya kita makan di luar aja. Aku dengar wanita hamil, kalau sering marah-marah, gampang janin meninggal dalam kandungan. Jangan sampai beneran mati di perut. Ada. Ini apaan sih? Aduh, Dinda. Jangan nangis ya, anak baik. Nanti ya Dinda, nenek ajak kamu keluar main. Ini kan lagi tahun baru. Bagas bawa teman-temannya datang ke rumah. Cuma suruh kamu masak, kok bisa berantakan begini? Hah, menurutku sih, lebih bisa diandalkan sobat baiknya, Nadia itu. Aku sama Bang Bagas, kan cuma sobat. Bukan tante. Ini ibu angkat Nadia saya. Dia punya sertifikat koki. Bisa bikin janin meninggal dalam kandungan. Iya betul. Perkawinan 5 tahun yang singkat, mana bisa menyaingi persahabatan kalian yang dari kecil? Ayo! Ayo, bersulang. Selamat tahun baru. Tagihan malam ini ditanggung Bang Bagas. Aku nggak bilang gitu loh. Aku nggak bilang, ini bukan omonganku. Aku nggak ngomong gitu. Tapi, hari ini kan tahun baru, kita susah-susah kumpul. Aku juga mau ngomong. Jangan-jangan lagi Kak Citra, yang nelpon kamu? Kenapa? Kumpul sama teman, harus lihat dia marah atau enggak? Kak Nadia nggak kayak gitu. Iya, bener. Halo? Citra? Siang tadi belum puas berantem? Kamu sudah bikin Nadia, hari ini hampir nggak makan. Kamu masih mau apa lagi? Sayang, aku tadi mandi. Tiba-tiba mati lampu di kamar mandi, aku jatuh. Perutku sekarang agak sakit. Bisa nggak kamu pulang? Antar aku ke klinik?
Citra, sekarang demi maksa aku pulang. Sampai ngomong kalau jatuh waktu mandi, hal kayak gini. Apalagi yang nggak bisa kamu karang? Ibu hamil kayak kalian. Apa memang suka banget curiga-curiga gini sih? Takut suaminya direbut orang lain? Aku sama Bagas Pratama. Kalau emang ada apa-apa, udah dari dulu masih ada kesempatan buat kamu. Aduh. Udah, minum. Ayo, 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 ayo. habiskan. Ayo, ayo, ayo. Bang Bagas, cari aku ya. Nanti malam kita makan di luar bareng. Boleh. Cepat, cepat. Oke. Segera ke sana. Sayang. Sayang. Bang Bagas. Kangen nggak sama aku? Kapan bawa aku jalan-jalan? Terus menurut kamu, kapan aku bawa kamu pergi? Cepat bawa aku dong. Cepetan dong. Hari ini udah yang ke-100 kali. Bertengkar karena Nadia. Dulu pernah bilang, kalau sudah kena 100 kali sakit hati, langsung cerai ya. Nggak nyangka cepet banget. Kak, aku segera pulang ke tanah air. Kamu sama Bagas Pratama. Gimana kabarnya belakangan ini? Aku mau cerai. Bayinya untuk sementara, tidak ada masalah besar. Tapi di sini, peralatannya terbatas. Saran saya, dalam 3 hari, pergi ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan lengkap. Oke, Dok. Citra. Ngapain kamu mandi? Tahun baru begini, beberapa hari saja, tahan-tahan aja kan bisa lewat. Harusnya di saat genting ini, memanggilku pulang, bikin aku malu di depan teman-teman. Bagas, menurutmu kumpul-kumpul sama teman itu penting? Sobatmu itu penting? Tapi apa anak yang kukandung? Bukan anakmu? Tidak penting? Sayang, jangan marah. Lihat ku bawakan apa? Kesukaanmu. Irisan ikan mentah berbumbu. Aku cari ke banyak toko, baru dapat beli ini. Bagas, berkali-kali sudah kukatakan padamu. Aku tidak bisa makan seafood. Aku alergi makanan laut. Sayang, aku tidak sengaja. Cuma, Cuma apa? Cuma lupa. Cuma tidak peduli. Cuma yang kamu ingat semua kesukaan Nadia. Bagas, di hatimu hanya Nadia yang paling penting. Istrimu tidak berarti apa-apa. jangan ngomong sembarangan. Kok jadi seperti, aku ini selingkuhan? Dia itu cuma sobat. Lagi pula kami sudah lama, tidak ketemu. Kumpul-kumpul biasa aja. Lama? Seminggu? Sehari? Atau sejam? Bulan lalu aku periksa kandungan. Kamu bilang orang tua rindu sama Dinda. Mau bawa Dinda pulang ke kampung? Sebelum tahun baru, kamu bilang mau ajak Dinda belanja tahun baru untuk orang tua. Kamu ngapain aja? Nggak usah aku jelasin lagi kan? Kemarin lusa, kalian bermain terus tiap hari. Berapa lama? Berapa lama? Kamu bilang berapa lama? Memang nggak lama. Tapi kan tahun baru. Kumpul-kumpul bareng juga wajar kan? Lagi pula dia juga sering jagain aku. Malah kamu cuma sibuk sama urusan rumah ini.
sama sekali nggak jagain aku. Dia jagain kamu? Musim panas tahun lalu, kalau bukan karena Nadia, ngotot buat ikut kamu ketemu. Kerja sama Direktur Santoso, sampai nyinggung Direktur Santoso. Akhirnya, aku minum sampai lambung berdarah, baru dia mau kasih kita kesempatan lagi. Waktu itu, Nadia lagi di mana? Bagas Pratama, kau punya hati nggak sih? Lepasin tangan kotor lo. Selingkuhan manis, godain sobat gua. Lihat-lihat tempat dong. Pa, dia fitnah aku. Bagas Pratama, kayaknya kontrak ini nggak perlu ditandatangani. Silakan pergi. Abis minum ini, kita makan bakar-bakaran yuk. Oke deh. Waduh, Nona Citra. Kalau kamu bisa habisin semua minuman ini, bisa aja gue pertimbangkan. Kasih proyek ini ke perusahaan kamu lagi. Demi perusahaan dan Bagas, harap Direktur Santoso menepati janji. Hmm. Hahaha. Ayo minum. Wahahaha. Oke. Lagi. Hahaha. Kita sudah menikah 5 tahun. Hal seperti ini terjadi berkali-kali. Ya, kalian memang sobat. Kau bisa berbuat semaumu bersamanya. Tapi aku tidak bisa. Aku benar-benar lelah. Ayo kita cerai. Citra, aku cuma lupa hal tentangmu. Sampai mesti cerai? Ah, perutmu masih ada anak. Sudahkah kau penuhi tanggung jawabmu sebagai seorang ibu? Tanggung jawab? Bagas? Beraninya kau bicara soal tanggung jawab? Anak ini, dari aku hamil sampai sekarang, selalu aku sendiri yang periksa kehamilan. Pernah sekalipun kau temani? Bukannya itu memang tugasmu? Kan anaknya ada di perutmu? Sekarang aku ngurus perusahaan tiap hari. Sudah sangat capek. Bisa nggak jangan sekarang bicara soal cerai? Hah? Kak Citra kan baik-baik saja. Malah bikin kita semua harus temani dia. Bikin bete aja. Ayo, Bang Bagas, main lagi ke rumahku. Aduh, tunggu sebentar. Duh, kamu ini? Citra, masalah hari ini anggap saja tidak terjadi. Aku masih ada urusan. Kamu tenangkan dirimu dulu. Hamil terus sok jago. Wanita ini memang merepotkan. Kalau berani nggak ikut, gue putus hubungan sama lu. Berani juga putus hubungan sama gue? Gelang itu kok terlihat familiar ya? Gelang ini, Dinda. Ibu yang pesan khusus. Ada inisial kamu dan adik. Di sini. Jaga baik-baik. Sayang, kamu lihat gelang Cartierku? Yang dari ibu itu? Nggak lihat. Mungkin lupa taruh di mana. Ayo, Pasti Bagas Pratama, yang kasih gelang peninggalan ibuku. Diam-diam ke orang lain.
Direktur Citra, katanya nona muda, pergi sendiri ke rumah sakit. Jangan pulang dulu, langsung ke rumah sakit. Sekalian, cari beberapa dokter kandungan terbaik di dalam negeri. Siap. Nanti, mungkin harus panggil Kak Nadia Kak Citra. Sepertinya iya. Dia bahkan datang sama Bang Bagas buat pemeriksaan pranikah. Pemeriksaan pranikah? Wah, jangan asal ngomong. Kita kan cuma sobat. Iya. Sobat semua. Kenapa nggak lihat Bang Bagas? Kasih kita bertiga, masing-masing satu gelang? Betul. Iya kan guys? Iyalah. Gelang ini, itu gelang Cartier yang dipakai Citra. Di foto pernikahannya. Aku suka. Jadi Bang Bagas ambilin buat aku. Katanya, ini terpesan tulisan loh. Bagas Pratama, kau brengsek. Kau benar-benar memberikan barang peninggalan ibuku kepada dia. Wah, Kak Nadia bahagia lagi nih. Bang Bagas padamu memang sepenuh hati. Iya, dulu Bang Bagas menikahi dia. Cuma buat dapatkan perusahaan. Sekarang hampir berhasil. Masih takut sama perempuan itu? Kayaknya kita-kita nanti harus banyak andalkan Kak Nadia. Sudah. Belum ada tanda-tandanya. Perusahaan, ternyata pernikahanku yang dulu Mbak, dan diri orang, selama ini cuma baju pengantin. Untuk niat busukmu, Bagas Pratama. Santai saja. Kalau tegang begini, saya tidak bisa periksa. Hasil pemeriksaannya keluar. Kondisi tubuh sehat semua. Terima kasih. Oh, tidak masalah. Kalau begitu, bisa dong lahirkan. Bayi laki-laki montok buat Bang Bagas? Iya dong. Harus cepet-cepet nih. Hei, mau nggak kasih aku anak lagi? Aku sudah melahirkan Dinda Pratama untukmu. Masih kurang? Serakah. Dinda Pratama, bukan anakku. Dinda Pratama adalah anak kalian berdua. Lah gimana? Mau mengakui Citra itu jadi ibu? Semua gara-gara dia. Dulu kita berdua masuk ruang bersalin bersamaan. Bang Bagas temani aku semalaman. Aku susah payah. Baru lahiran. Siapa sangka? Dia di sebelah melahirkan bayi lahir mati. Biar dia terhibur. Terpaksa anak kita diserahin ke dia. Bukannya dulu kamu nggak mau mengasuh? Lihatlah selama ini. Hidup bebas enak banget kan? Dinda Pratama tuh tetap panggil kamu mama. Sudahlah, ayo pergi. Iya. Ayo pergi. Anakku. Bayiku meninggal. Tapi jangan asal dorong. Cepat, semangat. Kamu bisa nggak sih? Ngerti nggak omongan orang? Lily, bete banget, ayo pergi. Banyak urusan. Nadia, kamu sudah berusaha keras. Aku kasih tahu orang itu ada di sebelah. Sekarang udah nggak tahu gimana keadaannya. Nggak apa-apa. Santai aja. Kali ini kita, ibu dan bayinya selamat. Dok, aku nggak mau periksa lagi. Aku harus bunuh dia. Jangan bergerak sembarangan. Pemeriksaannya belum selesai. Aku mohon. Aku nggak mau lagi melahirkan untuk dia. Kenapa? Kenapa aku harus untuk orang kayak gini? Berulang kali menantang ambang maut. Ternyata benar. Kak Citra, kamu juga di sini? Kak Citra, kamu kok di sini? Lagi nyari ini, Kembalikan. barangku. Kenapa harus kuberikan padamu? Ada tulis namamu, langsung klaim punyamu. Kembalikan. Kembalikan. Tolong aku. Tolong aku. Tolong anakku.
Kak! 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 Kamu kenapa? Kak! Siapa? Siapa yang bikin kamu begini? Anaknya? Anakku mana? Anaknya hilang. Kak! Selama aku tidak di sini, apa yang sebenarnya terjadi? Apa Bagas Pratama itu yang bikin kamu begini? Gelang ini? Bukannya ini gelang Cartier yang dipakai Citra di foto pernikahannya. Aku suka lihatnya. Jadi Bang Bagas ambilkan untukku. Katanya, ini barang pesanan khusus yang unik. Kasih! Kasih! Kasih sini. Orang itu di sebelah belum tahu bagaimana keadaannya. Tidak apa-apa. Tenang, kali ini ibu dan bayinya selamat. Kamu masih ingat gelang pemberian ibu itu? Maksudmu, gelang Cartier pesanan khusus yang ibu berikan padamu sebelum meninggal? Iya. Gelang itu oleh Bagas Pratama diberikan ke saudara perempuannya, Nadia Saputra. Direktur Muda Reza, perkara yang Anda minta selidiki, sudah ada hasilnya. Bagas Pratama mentransfer sistem pembayaran kredit terakhir ke rekening pribadi atas nama Nadia Saputra. Dan mereka berdua hampir bertemu secara diam-diam setiap minggu. Ada satu hal lagi, Katanya, keponakan perempuan Anda. Bukan anak kandungnya, ini anak kandungnya. data-data ini kumpulkan jadi satu. Semakin cepat semakin baik. Siap. Kak! Malam tahun baru Imlek, aku temani Kak ke rumah si Pratama itu. Aku mau mereka bayar nyawa dengan nyawa. Direktur Citra, foto yang Anda minta dan rekaman kamera pengawasnya sudah dikemas semua. Bisa dipastikan perselingkuhan pihak lawan dan penggelapan dana perusahaan keduanya terbukti. Bahan-bahan ini cukup untuk menjebloskan Bagas Pratama ke penjara beberapa tahun. Cuma masuk penjara beberapa tahun, kurang. Berani ganggu kakakku? Aku bikin dia bayar mahal. Direktur Citra, kami juga menemukan Bagas Pratama di sini juga menyewa ruang privat. Kami sudah pasang kamera pengawas di seluruh ruangan. Bagas Pratama, kau tahu kenapa aku rela melahirkan anak untukmu dan menunggu bertahun-tahun? Karena aku ingin menikahimu. Dasar bodoh. Kenapa nggak bilang dari dulu? Takut kau tolak aku. Nanti teman aja nggak bisa. Kalau aku tahu, kau terperangkap oleh Citra Wijaya selama bertahun-tahun. Dulu, aku nggak akan setuju kau menikahinya. Bang Bagas, lihat Kak Nadia, dia begitu sepenuh hati padamu. Masa tegal, biarkan dia tunggu lagi bertahun-tahun. Kau harus beri keadilan untuk Kak Nadia. Ini, bagaimana aku bisa putuskan? Bukankah beberapa hari lagi malam tahun baru Imlek? Aku rasa saat itu, kamu jangan bawa Citra Wijaya. Langsung bawa Kak Nadia saja, lebih bagus. Kalau Citra Wijaya sampai datang, suruh dia saja melayani ini itu, melayani kalian. Iya juga ya. Citra Wijaya begitu mencintaimu. Pasti nurut semua perkataanmu. Nanti, biarkan dia dipermalukan di depan sanak saudara. Lihat saja dia masih berani melawanmu nanti. Baiklah. Biar Citra Wijaya dapat pelajaran juga. Supaya dia berhenti menggonggong terus. Dan berani-beraninya minta cerai dariku. Mimpi kosong. Bagas Pratama, aku akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Nona muda, warga desa sudah diatur sesuai permintaan Direktur Muda Reza. Semua sudah diurus. Nanti, mereka akan ikut datang bersama. Baik, Bang Bagas, menurutmu Citra Wijaya bakal nggak datang nggak sih? Sudah begini waktunya. Citra Wijaya ini sama sekali tak tahu aturan. Katanya orang kota ya. Masa iya kita yang satu meja besar ini nungguin dia seorang? Sudahlah. Ayo kita makan saja. Siapa suruh dia telat, pulang nanti makan sisa-sisa saja. Bahkan Nadia tahu harus datang lebih awal. Cuma dia yang sok-sokan. Ayo makan ya. Makan. Makan ya.
Aduh, kupikir kau meremehkan keadaan kami di desa. Kan ini cuma malam tahun baru, kau juga nggak datang. Kursi pun tak disiapkan untukmu. Sudah 5 tahun menikah, tapi di sisinya selalu ada tempat untuk teman perempuan itu. Sementara aku, istrinya, selalu jadi pelayan yang bisa dipanggil dan diusir seenaknya. Ayo, biar lihat apa yang kau pakai itu yang kubeli. Aduh, jangan ganggu. Biar lihat dong. Aduh, jangan ganggu. Aduh, Kak Citra. Anaknya mana? Jangan-jangan kau main serong dengan pria lain sampai anaknya hilang? Ini keterlaluan sekali. Tolong aku. Tolong anakku. Sebelum tahun baru masih hamil. Kok baru beberapa hari, perutnya sudah rata? Iya. Bagaimana ini? Siapa tahu di kota dia. Ngerjain hal memalukan. Yang berbuat hal memalukan, selalu kalian. Biar lihat dong. Nadia sudah capek-capek. Aku sudah memberimu seorang Dinda Pratama. Masih kurang? Rakus. Ditanya kok diam apa kau tuli? Aku tanya anaknya mana? Apa karena main serong dengan pria lain? Sampai keguguran? Kak Citra, keguguran itu memang salahmu. Sekarang bawa lagi banyak orang ke sini. Jangan-jangan mau bikin makan malam tahun baru jadi berantakan juga? Dia berani? Kenapa aku tak berani? Ini mau apa lagi? Kenapa aku tak berani? Astaga. Ini Astaga, kamu. Citra. Kenapa anakku menikahi perempuan kasar sepertimu? Benar-benar sial setengah mati. Citra, seluruh keluarga Pratama, nunggu kamu makan malam tahun baru. Kamu mau bikin keluarga Pratama? Rumah kacau balau lagi? Kamu enyah dari sini. Katanya anak keluarga Pratama menikahi menantu dari kota. Bukan menantu, tapi pembawa sial. Dengar-dengar sebelum tahun baru, sudah bikin ribut sekali. Sekarang tahun baru, datang lagi. Aduh, Citra, sebelum tahun baru, kamu sudah ribut karena salah paham soal hubunganku dengan Bang Bagas. Sudah bikin keributan besar. Bang Bagas baik hati, tak mempermasalahkannya. Kenapa sekarang kamu datang lagi ke makan malam tahun baru? Dinda, apa kamu masih marah soal Nadia? Dan Bagas? Hah? Apa kamu cuma mau bikin ulah, memaksanya kembali padamu? Aduh, kamu benar-benar salah paham. Mereka berdua itu, dari kecil, udah tumbuh bersama. Itu murni pertemanan. Itu teman masa kecil. Kamu kan teman masa kecilnya? Iya sih, tapi kamu nggak boleh cuma karena cemburu, lalu bawa banyak orang. Buat rusak jamuan malam tahun baru. Citra, dengar kata ibu. Aduh. Citra, dengarkan saja nasihat ibu. Urusan ini, jangan terus kamu permasalahin. kamu juga terlalu nggak sopan. Nggak tahu aturan? Betul. Nyonya rumah sudah bicara sejauh ini. Masa nggak bisa minta maaf? Aku minta maaf. Minta maaf. Dasar tak tahu terima kasih. Minta maaf, minta maaf. Jangan paksa orang tua. Baik. Aku minta maaf. Ini, Wah, ini kan anak keluarga Pratama. Sama nona keluarga Saputra. Mereka berdua, kok bisa jadi kayak gini? udah dibawa pulang, makan malam tahun baru. Malah duduk di tempat istri sahnya. Iya! Nggak heran, sampai ribut di meja makan. Menurutku, keluarga Pratama pantas dapat ini. Ini caraku minta maaf. Puas? Sampai sekarang. Kamu masih anggap mereka cuma sobat baik? Saudara? Coba lihat. Persahabatan yang suci banget ini. Bisa di sofa. Peluk-pelukan cium-ciuman. Ngapain lihat? Berhenti lihat.
Istri, bukan seperti yang kau pikirkan. Aku bisa jelaskan. Ini sudah ada fotonya. Masih mau cari-cari alasan? Jangan-jangan mau bilang orang di foto itu yang mirip sama dia adalah adik kembarnya? Sahabat? Sahabat apaan? Ini pakai dalih sobat. Tapi kerjanya selingkuhan manis. Brengsek. Kami malah bilang ke Citra. Kalian berdua nggak pernah ada apa-apa. Ini, kau mau memalukan keluarga Pratama. Habis-habisan ya. Citra, ini memang salah Bagas. Begini, suruh orang ini keluar dulu. Nanti pasti kami yang akan menghajarmu. Untuk mengajarin mereka. Ngapa saya dihajar? Yang jelas si selingkuhan manis Citra ini, sok-sokan hamil, terus ngerjain suaminya sendiri. Sebagai sobat, aku menghibur dia salah apa? Lagi pula, kemarin kami cuma mabuk. Siapa sih yang nggak pernah kecelakaan? Diam! Citra, marah ya marah aja. Ngapa mukul orang? Tamparan ini seharusnya sudah lama dia rasakan. Aku muak dengan kalian di depan bersaudara, tapi di belakang melakukan hal-hal menjijikan. Hari ini, aku akan tunjukkan pada semua orang betapa sahabat karib kalian berdua, sobat yang baik ini, sungguh menjijikan di belakang. Betapa hina. Citra, berlebihan sekali kau. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia ini. Lagi pula selama kau hamil ini, hanya sekali aku salah. Kau melakukan aku seperti ini, datangkan banyak orang untuk menertawakanku ya. Kurang malu apalagi. Iya! Kami kan tidak selalu bersama. Perlu sampai bikin heboh banyak orang seperti ini? Citra sayang, Bagasku ini dari kecil memang polos sekali. Kau hamil sudah lama, dia pasti cuma sekali tidak tahan saja. Citra, dengarkan nasihat ibu. Masalah ini, sudahlah, lepaskan saja. Hidup ini kan harus tetap berjalan. Citra, Tante sudah minta maaf padamu. Mau apa lagi? Kami cuma sahabat. Yang kadang melewati batas. Kau harus sampai dibikin tahu semua orang? Kecelakaan. Kebetulan, kalau begitu, biarkan semua lihat seberapa sering kecelakaan. Dan kebetulan kalian terjadi. Ada. Aduh, ini sobat baik siapa? Bisa-bisanya dibawa ke rumah. Malah berpelukan lagi. Sungguh tak tahu malu, aduh. Hei, ini keterlaluan tak tahu malunya. Kalau soal jadi selingkuhan manis, dia sudah ahli banget. Citra, kau menyelidikiku. Ya, kalau tak dicatat baik-baik, bagaimana bisa membalas persahabatan kalian yang hebat ini? Persahabatan kalian? Citra, jangan sok sinis di sini. Meskipun kau tahu hubungan kami, lalu bagaimana? Terus terang, yang tak dicintai itu cuma selingkuhan. Kaulah yang malang. Aku dan Bagas saling mencintai dengan tulus. Akhirnya kau tunjukkan wajah aslimu. Dulu waktu aku dan Bagas Pratama baru mulai pacaran, seharusnya kau tunjukkan wajah buruk ini. Saat itu, buat apa pura-pura baik hati? 15, 15, 20. Ayo bersulang, ayo bersama-sama. Ayo, Perkenalkan pada semua, ini adalah pacarku, Citra. Oh, Bagas Pratama, kau ini, pacar secantik ini, bisa kau dapatkan. Kau nanti harus baik-baik pada Kak Citra. Pasti dong. Perlu kau ingatkan? Kak Citra, ayo. Bersulang. Kita sudah menikah 5 tahun. Kamu selalu berusaha cari perhatian di depan Bagas Pratama. Bukannya cuma jadi selingkuhan manis, tapi masih sok suci. Baiklah. Aku akui, aku tak bisa menangani hubungan dengan sahabatku dengan baik. Kamu bilang aku berselingkuh. Aku terima juga. Tapi, seranglah aku saja. Jangan sakiti Nadia. Kalian kan sama-sama perempuan. Sekarang baru tahu dia perempuan. Dia kan sobatmu. Citra, lihat Nadia dan Bagas. Sudah minta maaf padamu. Jangan marah lagi, ya. Iya, kalian berdua masing-masing mengalah sedikit. Kalau terus bertengkar begini, tak baik untuk siapapun. sudahlah Citra. Janganlah kalian hanya karena urusan cemburu, karena rebutan cinta antar perempuan, sampai membuat keluarga pertama tak bisa angkat kepala. Citra, aku sarankan kamu sekarang, cepat berhenti. Bereskan kekacauan ini. Aku masih bisa minta Bagas. Memberimu kesempatan. Lucu sekali. Dia yang berselingkuh malah berbalik, menyuruhku mengerti. Hei, aku tanya. Apa maksud omongan kalian keluarga Pratama?
Jelas-jelas anak kalian yang berselingkuh duluan. Nadia yang mencampuri kemudian. Sekarang malah kalian sekelompok orang mengeroyok menantu kalian sendirian, lalu menyuruhnya berbesar hati. Benar. Apa itu urusan cemburu? Karena rebutan cinta antar perempuan? Itu namanya rusak moral. Yang tua tak mengajari, yang muda bersikap layak, yang muda pun tak tahu malu. Berani sekali kalian berkomentar di sini dan mengkritik seenaknya. Diam kalian semua. Citra, sudah cukup Citra? Kalau sudah, pergilah dari sini. Jangan paksa aku berubah jadi kejam. Berubah? Kau... Bagus. Gue dari dulu sudah mau cerai sama elu. Citra, otakmu kemasukan air ya? Hanya gara-gara hal kecil begini, kau mau cerai dariku? Jangan banyak omong. Cepat tanda tangan. Di hari raya begini, ini sudah kedua kalinya kau minta cerai dariku. Nadia, dia adalah sobatku sejak kecil. Apa kau mau aku putus hubungan dengannya? Hubunganmu dengan Nadia nanti seperti apa? Bukan urusanku. Mau cium-ciuman? Atau tidur bersama? Terserah kalian berdua. Citra, kalian berdua suami istri bertengkar, jangan luapkan amarah ke anak. Dia masih kecil, tak bersalah. Coba pikir, kalau bercerai, anak ini bagaimana? Anak? Aku sudah tak punya anak. Kau, Citra, omong apa kau? Sedahsyat apapun marahnya, jangan jadikan anak bahan lelucon. Aku tidak bercanda. Maksudku adalah, aku sudah tidak punya anak kandungku sendiri. Masih pantas kau disebut seorang ibu? Janin di kandunganku sudah tak ada. Dinda kan anak kandungmu sendiri. Kok bisa bilang nggak punya? Kamu masih punya hati nurani nggak sih? Kamu yang paling nggak berhak ngomong. Anak kandung sendiri kok bisa seenaknya dibuang? Bukan ibu yang layak. untung aja tadi gua kasihan. Ternyata pintar membawa anak. Buat nolak anak ya. Citra, aku tahu aku salah. Tapi anak ini, dia kan nggak bersalah. Kamu tega? Biarin anak nggak punya ibu? Kenapa nggak tega? Dinda Pratama, bukan anak gue. Bukan anak gue. Citra, sebagai seorang ibu, seberapa marah pun nggak boleh nolak anak. Kamu punya hati seorang ibu nggak? Iya bener. Cuma biar disayang, anak sendiri aja dibuang. Berani banget nyalahin aku sama Bagas. Dibanding urusan kami berdua, kamu yang telantarkan anak, itu baru tak punya hati nurani. Citra, hari ini kamu main drama gede-gedean, apa ya, cuma buat cari alasan. Buat nolak anak. Gue baru aja nggak pernah lihat orang yang sekeji kalian. Kalian pengen tahu, kenapa gue nolak anak ini? Nih, lihat baik-baik. Apa kamu mau? Kasih gua anak lagi? Udah gue kasih satu Dinda, masih kurang? Masih kurang? Serakah. Bukannya gara-gara si selingkuhan manis itu? Waktu itu kami berdua masuk ruang bersalin bersamaan. Bang Bagas nemanin gue semalaman. Gue menderita banget, baru bisa lahiran. Siapa sangka, di sebelah, dia malah melahirkan bayi lahir mati. Biar dia terhibur, terpaksa anak kami berdua dikasih dia untuk dibesarin. Kan dulu lu nggak mau ngurus. Lihat tuh, hidup lu bebas enak selama ini. Dinda Pratama juga tetap manggil lu ibu. Apa? Anak ini bukan anak Citra Wijaya? Ini anak Bagas Pratama sama Nadia Saputra? Nadia Saputra kejam banget. Anak kandungnya sendiri ditinggalin, suruh istri sah, ngurusin bertahun-tahun. Ini kan sama aja, manfaatin istri sah buat selingkuhan. Iya. Citra Wijaya kehilangan anaknya. Udah sedih banget. Mereka bukan cuma sembunyikan kebenaran, tapi juga suruh istri sah besarin anak selingkuhan. Asik. Ibu angkat gue, ternyata emang ibu kandung gue. Gue udah lama nggak mau dia jadi ibu gue lagi.
Dinda, jangan ngaco. Ayo kita pergi. Nggak mungkin. Lu tahu dari mana? Karena saat itu, kalian dengan tak tahu malu memamerkan. Saya ada di sebelah, berbaring di ruang ultrasonografi. Saya sendirian berbaring di atas mesin yang dingin. Mendengar kalian memperolok-olok penderitaanku. Seperti lelucon. Kau tahu betapa sakitnya hatiku. Betapa jijiknya? 5 tahun, selama 5 tahun penuh. Saya tidak hanya tak sempat berkabung untuk anak saya yang meninggal, tapi juga memberikan semua kasih sayang kepada anak orang lain. Mengapa saya harus mengasuhnya? Bukankah karena kau melahirkan bayi lahir mati? Kami baik hati memberikan anak kami untuk kau asuh, supaya kau bisa merasakan pengalaman menjadi ibu. Apalagi yang tak kau puaskan? Menyuruh istri sah mengasuh anakmu. Dan kau masih berani bersikap sok benar? Saya, Sungguh, ibu benar-benar mempermalukan kami warga desa Pratama. Usir mereka dari desa Pratama. Enya, Tak punya hati. Enya! Enya, cepat Enya. Enya! Cepat Enya dari sini. Bagas, setiap hari di sampingmu sudah cukup bagiku. Aku tak berharap lebih. Tapi Citra, dia tetap tak mau mengalah. Apakah dia harus melihatku mati dipukuli dan tak punya rumah baru puas? Tenang, selama aku ada, tak ada yang bisa menyakitimu. Enya dari desa Pratama. Enya! Diam semua. Citra, kau tahu akibat perbuatanmu ini akan melukai hati Nadia. Kau sadar? Lalu kau tahu, saat aku sadar, anak yang kuraih ini bukan anakku sendiri. Betapa sakit hatiku? Tapi aku presiden direktur Biotek Senjana. Bertahun-tahun ini, desa Pratama, terima berapa banyak untung dariku? Kalian semua tahu. Aku sebentar lagi kerjasama dengan perusahaan biotek terbesar di dalam negeri. Kalau mau untung, diam saja kalian semua. Ini kan kabar bagus. Sudahlah kita diam saja. Ini urusan rumah tangga mereka. Bagas Pratama, sampai sekarang, masih mengincar perusahaan. Niat busuknya tak hilang. Direktur muda Reza, sifat asli Bagas Pratama sudah ketahuan. Bisa batalkan kerjasama. Dimas, siapkan mobil. Siap. Aku mau jemput kakakku pulang tahun baru. Kuberitahu kalian, perusahaan cemerlang hanya kerjasama dengan perusahaan teknologi terdepan. Aku sarankan kalian tahu diri. Lihat, semua rencanamu yang matang itu dengan mudah bisa kuhancurkan. Aduh, ini kan lagi tahun baru, buat keributan begitu. Intinya cuma pakai anak dan perselingkuhan. Untuk cari perhatianku saja. Baik, ku beri kau. Setiap minggu, aku temani makan malam. Tapi, aku peringatkan kamu, nama baik keluarga Pratama, bukan alatmu cari perhatian. Kalau kamu masih macam-macam, gue usir kamu. Citra, aku sarankan kamu tahu diri. Jangan sampai kerja sama perusahaan rusak. Nanti, rencana licikmu yang receh itu bisa berbalik serangmu. Betul. Nanti jangan harap bisa menarik perhatian Bagas. Bahkan kalau kamu ke rumah keluarga Pratama, bersudut habis-habisan, belum tentu bisa selamatkan situasi. Bagas Pratama, kamu nggak paham maksudku. Belas kasihan dan perhatianmu yang menyedihkan itu, gue sama sekali nggak butuh. Yang gue mau adalah bikin kamu jatuh, nama jelek dan hidup hancur. Dan, Biotek Senjana juga akan segera gue ambil kembali darimu. Bikin gue jatuh? Masa kamu cuma ibu rumah tangga? Tanpa gue, hidup aja susah. Mau ambil kembali perusahaan gue? Lagi pula, kalau gue kena masalah, kamu juga nggak bakal enak. Benar-benar nggak ngerti. Bagas, kok bisa nikahin orang pembuat onar kayak kamu? Dulu, kalau bukan karena Bagas menikahimu, mengelola perusahaanmu, nggak tahu kamu sekarang lagi ngubek sampah di mana. Citra, lebih baik kamu berhenti selagi bisa. Kalau nggak gue benar-benar cerai sama kamu. Nanti kamu harus keluar tanpa harta loh. Bagas Pratama, kau jangan lupa, Biotek Senjana ku bangun, dari nol selangkah demi selangkah. Kamu siapa? Mau keluarkan aku tanpa harta? Citra Wijaya, kau sudah gila main sandiwara? Siapa yang nggak tahu? Waktu kau pertama kali kenal Bagas,
Kau nggak punya kemampuan apa-apa. Kalau bukan karena Bagas cari investor, perusahaan itu udah bangkrut dari dulu. Masa sekarang sok-sokan di sini? Jangan kira aku sebodoh itu. Sudah bertahun-tahun kelola perusahaan, masih ada orangmu di dalam? Sudah aku bersihkan semua. Mau kenal siapa kenal kamu? Ah, percuma banyak bicara sama dia. Waktu dia baru mulai pacaran sama Bagas, perusahaan itu sebenarnya sudah di ujung tanduk. Kalau bukan karena Bagas selama ini, mana mungkin kau hidup enak kayak gini? Kalau gitu aku harus berterima kasih padanya. Aku peringatkan untuk terakhir kali. Kalau kau masih mau di keluarga Pratama, nikmati hidup seperti ini, aku kasih kau sesuap nasi. Kau harus nurut dan tahu diri. Kalau enggak, kau akan kusir dari keluarga Pratama. Buat kau mengemis di jalanan. Menurutku, yang bakal mengemis di jalanan itu kamu. Menurutku, yang bakal mengemis di jalanan itu kamu. Mereka nggak apa-apain kamu, kan? Tenang, aku baik-baik saja. Cuma dengerin beberapa bacotan anjing aja. Kan udah janji datang bareng, kau nggak mau. Bikin telingamu kotor aja. Kamu siapa? Muncul dari mana? Kok akrab banget? Itu bukan Citra Wijaya yang punya selingkuhan manis di luar, kan? Citra Wijaya kau ini, makan minum dari keluarga Pratama. Berani-beraninya selingkuh di luar. Pantasan mau cerai sama gua. Rupanya sudah mendaki ke orang berkuasa. Buru-buru mau buang gua, ya? Meskipun aku dan Nadia tidak bersih, lalu kau apaan sih? Kau... Bang Bagas, Kau ini selingkuhan manis. Berani-beraninya mukul gua. Kau tahu siapa gua? Aku... Bang Bagas, Kau berani gua bikin kau tak akan lihat matahari besok. Si Pratama itu. Sudah lama gue sabar sama kau. Kau ini Bang Bagas, mau bikin gue tak lihat matahari besok? Aku peringatkan kau. Perbuatan kotormu sendiri, jangan cipratkan ke orang lain. Aku adik kandung Citra Wijaya, Reza Wijaya. Oh. Jadi kau adik Citra yang bodoh tak becus itu ya? Bukannya kau di luar negeri? Pernikahan kami, kau saja tidak datang. Kenapa sekarang muncul? Datang ke pernikahanmu, kau pikir pantas? Dulu kakakku nekat nikah sama kau, keluarga tidak setuju. Kasih kau 5 tahun ujian. Tak disangka, begitu cepat, wajah aslimu ketahuan. Kalau berani sakiti kakakku lagi, gue habis-habisan sama kau. walaupun kau adik kandung Citra, terus kenapa? Bukannya kau cuma preman di luar negeri? Sekarang, datang bela Citra? Kenapa? Di luar negeri gagal? Datang ke keluarga Pratama, buat nebeng makan minum? Kau juga ya? Ikut dia, buat ganggu kakakku? Brengsek! Bagas, mereka keterlaluan. Bertahun-tahun ini, kalau bukan dihidupi olehmu, mana bisa hidup sampai sekarang? Anjing berani menggonggong majikannya? Betul. Perusahaan kakakmu itu selalu kujalankan sendiri. Kalau bukan karena aku, perusahaan itu udah bangkrut. Berdasarkan apa kau bisa sombong begini? Berdasarkan apa? Berdasarkan aku bisa atas nama Biotech Cemerlang, memblokirmu di industri ini. Biotech Cemerlang, raksasa bisnis di kota Marina, yang menguasai seluruh bidang bioteknologi. Biotech Cemerlang, Keluarga Pratama, ini berurusan dengan siapa orang penting? Kurasa seluruh keluarga Pratama sudah tamat. baru tadi masih khawatir soal kerjasama. Ternyata, dia adalah Presiden Direktur Grup Cemerlang. Sekarang salah lawan. Inilah yang disebut, siapa menyia-nyiakan istri, rezekinya seret. Benar. Kalian semua, lihatlah baik-baik. Dia ini, Presiden Direktur Cemerlang. Dia cuma seorang pemulung di luar negeri, brengsek. Citra Wijaya, otakmu kemasukan air, adikmu juga kemasukan air. So imut mulu. Jangan kira pakai baju branded, yang entah dari mana kamu sewa, lalu langsung jadi orang kaya. Kalau kamu benar-benar Presiden Direktur Biotech Cemerlang, Citra Wijaya, masih mau sama Bang Bagas? Citra Wijaya, udah kayak gini, masih acting? Pertama bikin aku sama Nadia.
malu di depan semua orang, terus ajak adikmu ikut main sandiwara. Jadi bos galak, kebanyakan nonton drama pendek. Kamu nggak ngerti bahasa manusia. Maksudku, mulai sekarang, keluarga Pratama akan hilang dari peta bisnis kota Marina. Hilang! Di boykot. Aduh, aku takut banget. Wah! Ayo, boykot aku. Buruk Pak Bagas. Di tahun baru begini, Biotek Cemerlang tiba-tiba batalkan kerjasama. Saham kita langsung anjlok 60%. Nggak mungkin. Biotek Cemerlang batalkan kerjasama? Baru saja adik Citra, selesai telepon, kerjasama langsung dibatalkan. Jangan-jangan dia beneran Presiden Direktur Biotek Cemerlang? Kurasa 80% benar. Mana mungkin kebetulan segitunya? Nggak mungkin, Biotek Cemerlang. Mana mungkin batalkan kerjasama? Bener atau enggak, mereka berdua pantas dapat ini. Bagaimana mungkin dia presiden direktur? Citra itu? Apa maksudmu ini? Bagas, sampai sekarang, jangan-jangan kau pikir kerja sama triliunan rupiah dengan Cemerlang cuma tipu-tipu belaka? Biotek Senjana dibangun langkah demi langkah oleh kakakku. Mau ambil langsung bisa ambil? Semudah itu? Aku akan ambil kembali Biotek Senjana. Tunggu saja kehancuranmu. Dan keluargamu Pratama akan ikut mati bersamamu. Kak! Ayo kita pergi. Ya sudah, pergi sana. Aduh, keterlaluan sekali. Ini gimana dong? Biotek Cemerlang membatalkan kerja sama dengan kita. Keluarga kita hancur. Omong kosong apa? Kau percaya Citra numpang kuasa orang lain? Pasti semua itu pemeran yang dia sewa. Mana mungkin dia kenal orang Biotek Cemerlang? Iya, si Citra ini pasti takut Bagas cari masalah. Makanya dia sewa orang untuk main sandiwara. Sungguh keterlaluan. Citra. Nanti setelah urusan perusahaan selesai, aku akan buat kau berlutut di depan keluarga Pratama dan minta maaf. Kak! Kesedihan semalam, biarlah berlalu bersama tahun lalu. Baru bisa ketemu pemandangan baru setelah buang pil rengsek seperti Bagas itu. Ayo, gua ajak beli baju baru. Selamat datang Direktur Hartono. Selamat datang Nona Muda. Berlebihan banget. Sebelum pulang ke Indonesia, aku sudah beli mall ini. Tak nyangka molor sampai sekarang. Hari ini suka yang mana? Ambil aja Reza yang bayarin. Tujuan pertama sudah kupikirkan. Akan kubawa kamu untuk berubah jadi cantik. Nona Citra. Kulit Anda halus sekali. Makeupnya natural. Kayak asli. Ini aku. Rasanya sudah lama sekali tak melihat diri sendiri seperti ini. Bertahun-tahun ini, terjebak dalam sangkar pernikahan. Sekarang, saatnya kembali jadi diri sendiri. Ini baru putri sulung keluarga Wijaya. Seharusnya, Dengar-dengar hari ini perusahaan kita akan kedatangan direktur utama baru. Terus kenapa? Katanya dulu cuma ibu rumah tangga. Bisa apa? Nanti kalau Direktur Bagas balik, dia tetap harus pulang masak. Ini kan perusahaan Direktur Bagas. Masa mau dikendalikan sama perempuan? Ya nggak mungkin lah. Segera masuk rapat. semua sudah tahu perusahaan dalam waktu dekat akan kerjasama dengan Biotek Cemerlang. Percepat data eksperimennya. Bagian keuangan kirimkan laporan keuangan tahun lalu. Sebelum jam 12, Loh, Direktur Citra, laporan ini nggak bisa langsung selesai. Laporan tahun lalu. Banyak banget. Sebelum jam 12. Pasti nggak kelar. Lagi pula, kami dulu selalu ikut prosedur Direktur Bagas. Kamu baru datang ini, langsung ubah jadwal. Bukannya terlalu buru-buru? Iya, kami di sini. Masih ada pekerjaan. Dulu Direktur Bagas tak pernah suruh saya begini. Bang Santoso ya. Sepengetahuanku, kau udah kerja di keuangan 5-6 tahun.
Bagian yang ditandai merah. Artinya apa? Kau pasti tahu. Direktur saya, Proyek tahun lalu. Tanpa bantuanmu, mana mungkin uangnya masuk ke rekening pribadi Bagas Pratama? Hukuman untuk penggelapan dana perusahaan. Apa? Kau pasti tahu. Mau kau sendiri beresin barang dan pergi atau... Kamu sendiri yang mengutak-atik data eksperimen dan menggelapkan banyak dana pengembalian. Dan kau juga... Ini gimana? Wah, Direktur Bagas, akhirnya Anda datang. Kalau Anda tak datang, perusahaan ini bisa-bisa hancur berantakan. Citra Wijaya. Main sandiwara sampai ke sini, iya kan? Berdasarkan apa pecat orang saya? Pas sekali kamu datang. Kamu juga Enya. Hah, gue kenapa harus Enya? Lihat dulu perusahaan ini. Gue pegang 40% sahamnya. Gue juga punya hak suara. Bagas Pratama menggelapkan dana perusahaan. Beberapa hari lalu aku sudah gelar rapat pemegang saham. Kualifikasi pemegang sahammu sudah dicabut. Dan, jangan lupa, perusahaan ini dari dulu sampai sekarang tetap milik keluarga Wijaya. Citra, jangan keterlaluan. 5 tahun, mana ada bagian perusahaan ini yang bukan gue yang urus sendiri? Kamu nggak bilang, aku sudah lupa. Waktu itu, karena kasihan sama harga dirimu yang malang, aku yang menyerahkan posisiku padamu. Tak kusangka, kau malah merebut tempat orang lain. Sok penting banget sih. Satpam, keluarkan orang ini. Tanpa aku, Citra, kerjasama dengan Biotek Cemerlang, tak akan kau dapatkan. Tak ada orang lain yang layak bekerja sama dengan Biotek Cemerlang selain aku. Citra, kau tunggu saja. Pak Wang kena pecat itu. Cuma sementara. Saya ini, Pak Wang, saya jelaskan ya. Itu semua cuma rumor. Saya ini... Halo, Pak Santoso. Saya cuma dicopot sementara. Santai saja. Data dan akurasi kami, Bapak sudah tahu. Citra. Lantainya berantakan gini, nggak bisa diberesin? Pak Santoso. Saya tadi bukan membentak Bapak, saya... Citra, tuli ya. Sudah berapa kali aku bilang, di sofa jangan... Cepat bereskan ruang belajar. Masih ngapain lagi? Sayang, habis bereskan ruang tamu, aku langsung ke ruang belajar. Kamu duduk dulu di sini. Hampir lupa, Citra sudah pergi. Citra? Kau yang buat aku jadi begini. Sandiwara ini, sampai kapan mau kau lanjutin? Kapan baru mau balik minta maaf? Berisik apa sih? Siang-siang berisik banget. Soal langkah di game, nggak kedengeran. Aduh, tolongin dong. Jagain aku dong. Udah gawat begini, masih main game. Aduh, zona racun nyamper. Kamu ngapain sih? HP-ku bisa rusak. Urusan bisa dibantu? Ya udahlah. Udah jam berapa ini? Dinda pulang sekolah, kamu nggak jemput. Sampah berserakan. Baru pulang beberapa hari, udah kayak tong sampah. Bagas, tenang dulu. Duduk dulu. Jangan marah. Dengerin aku. Tenang dulu ya. Kamu juga tahu, aku dulu kan nggak pernah ngurusin beginian. Mana ada kebiasaan gitu. Dulu Dinda juga selalu diasuh Citra. Mana mungkin aku ingat? Beneran deh. Salah Citra itu, hidup enak nggak mau, malah bikin ribut. Dia yang bikin ribut.
Sampai perusahaan gue hilang, investor juga hilang. Kapan dia bakal minta maaf ke gue? Udah kayak gini, malu balik lagi? Dia juga cuma sampah. Tapi jangan bahas dia. Nanti aja kita urusin. Yang penting sekarang, bantu kamu dapat investasi. Biar kita bangkit lagi. Ada ide? Pasti dong. Lihat dong siapa aku. Investasi doang, gampang. 2 hari lagi, acara tender biotek cemerlang. Kita ikut saja. Beneran cemerlang? Kamu kenal mereka? Dulu memang sulit, tapi sekarang biotek cemerlang. Baru buka cabang. Pamanku jadi manajernya. Pengaruhnya besar. Dia bisa kasih kita investasi. Dengan mudah. Bagus sekali. Dengan investasi itu, eksperimen kita bisa stabil. Nanti kita buka cabang sendiri, bukan hal sulit lagi. Citra Wijaya, nanti aku tunjukkan bagaimana caranya kamu bersujud di depanku dan minta maaf. Sudahlah, masalah-masalah itu selesai. Ayo jemput Dinda dulu. Citra Wijaya ke sini? Bagas Pratama, ngapain kesini lagi? Kamu masih berani bicara? Karena kamu, rumah jadi kacau balau. Kamu nggak pulang ngurusin? Ngapain di sini? Main peran kerja kantoran? Nggak ada yang mau lihat. Kalau aku nggak kerja, terus jadi babu buat kamu. Dan selingkuhanmu, Kerasan main peran ya? Ibu rumah tangga. Bisa kerja apa? Kamu urusin saja. Rumah dengan baik. Lalu minta maaf sama Nadia. Mungkin aku masih mau maafin kamu. Nanti setelah aku bangkit lagi, kamu tetap nyonya kaya. Aku pergi dulu. Jangan sentuh-sentuh. Lepasin. Kamu siapa? Berani macam-macam sama Direktur Citra? Oh, aku ingat. Dia mantan suami Direktur Citra. Si selingkuh itu. Bagas Pratama. Hentikan tanganmu. Aku peringatkan kamu. Kalau berani sentuh kakakku lagi, kau akan kubuat sengsara. Tak. Kamu baik-baik saja. Heza. Ini urusan antara suami istri kami. Kamu ikut campur apa? Kamu... Bagas Pratama, kita sudah bercerai. Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi. Silakan pergi. Aku tahu. Kamu karena aku gugat cerai. Tak bereaksi. Jadi sengaja tarik ulur untuk menarik perhatianku ya. Dari mana kepercayaan dirinya yang segede itu? Iya. Otaknya bermasalah ya. Direktur kita, kena orang kayak kamu. Sungguh sial setengah mati. Silakan pikir sesukamu. Ayo kita pergi. Ayo. Siapa bilang kalian boleh pergi? Kamu mau apa? Citra Wijaya. Sudah berani melawan ya? Nanti lihat saja, sandiwara ini, bagaimana kamu lanjutin. Minumnya kok lama banget kalian berdua? Cepetan minum. Masih mau dibilang sobat nggak? Nadia. Hah? Aku lagi makan sama teman. Bagas Pratama, kamu mau apa? Kamu sebut 2 orang, nggak jelas ini, teman? Kak Nadia, kami duluan ya. Belum diminum. Kalian mau kemana? Bagas Pratama, kamu kok bawel banget sih? Gue lagi makan sama teman-teman di sini. Kamu kenapa sih? Sekarang rumah dan perusahaan. Semua berantakan. Masih sempat-sempatnya minum di sini? Bukannya kamu bilang, pamamu kerja di Cemerlang? Uangnya mana? Uangnya aja, bayangannya nggak kelihatan. Ngapain buru-buru? Cerewet banget. Kayak cewek aja. Nih,
Udah gue minta paman gue urusin. Ini surat undangan, tender biotek cemerlang. Gimana? Gue nggak bohong kan? Gue kan baik hati. Gue dengar kali ini penanggung jawab acara tender adalah Putri Sulung Cemerlang. Asal kita tunjukkan hasil eksperimen di acara tender nanti, dapat kesempatan kerja sama Cemerlang, terus dapat investasi lagi, masa nggak bisa bangkit lagi? Bagus banget. Kamu memang bisa diandalkan. Tapi, beberapa hari lalu gue tes data eksperimennya. Nggak peduli gimana tesnya, hasilnya salah terus. Gue takut ngaruh ke acara tender kali ini. Santai aja. Ada gue takut apa? Lupa? Aku kan lulusan biologi. Masalah kecil kayak gini, bentar juga selesai. Beneran, Nadia? Iya, Kalau gitu, kali ini gue andelin kamu. tenang aja. Nanti saat kita bangkit lagi, dan jaya lagi, biar dia lihat akibat ganggu kita. Wah, memang hebat ya biotek cemerlang. Acara tender aja megah banget. Soalnya ini project yang paling diutamakan Biotek Cemerlang. Makanya Putri Sulung Grup Cemerlang ditunjuk jadi penanggung jawab acara tender ini. Katanya banyak banget tokoh bisnis besar yang datang. Kita harus persiapan matang-matian. Jangan sampai malu. Soalnya kita masih menggantungin proyek ini. Kesana yuk lihat-lihat. Selamat datang. Silakan masuk. Kalian berdua ngapain di sini? Citra, Citra. Ini kan acara tender Biotek Cemerlang. Kamu mau apa? kemarin-kemarin, kan kamu lagi main sandiwara sama kita. Terus kenapa sekarang perusahaan bangkrut? Lalu mau merengek lagi? Bagas. Tebal mukamu ini benar-benar ngejutin gua. Salah gua. Salah gua nggak periksa daftar peserta acara. Kalian berdua yang rendahan ini bisa masuk. Orang rendahan. Bisa masuk. Daftar peserta apaan? Jangan sok-sokan di sini. Kamu bertingkah. Setelah kamu penanggung jawab tender ini, sewa mobil mewah, pakai gaun mewah, langsung merasa diri orang penting ya. Aduh, kalau minta maaf, harus tunjukkan sikap yang pantas. Acara tender ini penting buat karierku. Bukan tempatmu buat bikin onar. Enyah dari sini. Nanti di rumah kurus kamu. Betul, cepat Enya. Di sini butuh surat undangan, baru boleh masuk. Bukan sembarang orang boleh ikut. Coba kalian lihat. Ini apa? Surat undangan. Surat undangan ini susah sekali kudapatkan. Kok kamu punya? Sudah selesai? Kalau sudah aku mau pergi. Karena acara tender ini bisa tanpa kalian, tapi tanpa aku tidak akan jalan. Kamu Bagas. Lihat dia. Sombongnya. Nanti presiden direktur datang, Pasti akan kubongkar kebohongannya. Bagas, lihat. banyak sekali pengusaha papan atas dunia riset biologi yang datang. Bahkan kerjasama. Dengan biotek cemerlang pun, bukan hal mustahil. Kerjasama dengan perusahaan manapun, di sini adalah kesempatan langka yang sulit dicari. Gimana? Tahu hebatnya aku sekarang? Tempat ini bukan untuk orang hina. Seperti Citra, bisa masuk. Menurutku, surat undangannya itu palsu juga kali. Kalau enggak, udah lama masuk, kok enggak kelihatan orangnya? Dia sih. Cuma pura-pura di pintu. Pengen minta maaf sama aku? Jujur aja, kalau dia sadar, beda jauh sama kita. Merendah habis-habisan. Aku masih bisa kasih dia kesempatan buat jadi pembantu di rumah
Halo, Kak. Dengar-dengar kamu ketemu Bagas Pratama, si brengsek itu. Perlu nggak aku buru-buru datang? Nggak apa-apa, bisa aku urus sendiri. Selamat datang di tengah kesibukan Anda untuk menghadiri acara tender. Biotech Cemerlang. Selanjutnya penanggung jawab acara tender akan naik panggung untuk sambutan. Kok bisa dia? Selamat datang di acara tender. Perusahaan Cemerlang. Saya penanggung jawab acara ini, Citra Wijaya. Citra Wijaya penanggung jawabnya? Nggak mungkin. Dia kok bisa jadi penanggung jawab apa? Citra, kamu cuma ibu rumah tangga. Nggak ngerti apa-apa. Nyelonong masuk ke ruang acara. Udah keterlaluan banget, sekarang malah berani-beraninya. Sok jadi penanggung jawab. Malu-maluin nggak sih? Cepat turun! Citra, jangan malu-maluin. Cepat turun. Jangan kira pura-pura, lalu jadi penanggung jawab beneran. Bercerminlah dulu, lihat kamu pantas nggak? Kalian berdua, maksudnya apa? Yang berdiri di atas panggung ini, bukankah penanggung jawabnya? Aku tidak tahu. Aku juga belum pernah bertemu penanggung jawab itu. Katanya putri sulung keluarga Wijaya. Tapi dia tidak pernah muncul di depan publik. Berdasarkan apa kau pikir? Aku tak mungkin penanggung jawab acara tender ini. Bagas Pratama, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Setelah aku meninggalkanmu, hidupku justru lebih baik. Omong kosong. Perempuan tua kusam sepertimu hanya ibu rumah tangga. Selain bergantung padaku, kau bisa apa lagi? Hanya aku... Berani-beraninya kau pukul aku? Memang kau yang kupukul. Tamparan ini untuk membantumu mengeringkan air di otakmu, biar otak kecilmu tidak mampet. Jadi cacat. Nanti, kau malah balik lagi cari aku untuk minta ganti rugi. Citra! Kok gila ya? Berani-beraninya pukul Bagas. Aku kasih tahu, pamanku adalah manajer umum cabang Biotech Cemerlang. Dia cuma perlu satu kata untuk mengusirmu. Kalau begitu aku mau lihat, sekarang siapa yang berani usir aku? Citra, berlaga apaan di sini? Ku kasih tahu, tadi kamu pukul aku. Sudah kuingat baik-baik. Setelah hari ini, aku pasti akan membuatmu bayar mahal. Citra Wijaya, kuingatkan kamu, jangan keterlaluan. Aku dan Bagas kesini untuk urusan penting. Kalau karena kamu, rencana kami jadi gagal total, nanti kau akan tahu akibatnya. Urusan penting? Kalian berdua, masih ada urusan penting apa lagi? Masih tak percaya? Baik, akan kuperlihatkan. Ini pamanku, penanggung jawab cabang grup Cemerlang. Dia sudah tanda tangani kontrak ini untuk kami lebih dulu. Ku kasih tahu, acara tender hari ini, kehadiran kami, cuma formalitas saja. Setelah hari ini berakhir, aku dan Bagas akan bangkit lagi. Acara tender belum mulai, tapi kontrak sudah ditandatangani. Hebat sekali ya. Arga Halim kan? Dia pamanmu ya? Gimana? Takut? Ku kasih tahu, pamanku di cabang kota Marina, posisinya sangat tinggi, hanya kalah dari satu orang. Mengatasi ibu rumah tangga sepertimu, semudah membunuh semut. Sangat mudah. Jadi, kamu tak perlu main permainan tarik ulur ini lagi. Berkat Nadia, aku bisa ikut acara tender kali ini. Aku sebentar lagi akan jadi mitra grup Cemerlang. Sekarang asal kamu berlutut dan minta maaf, aku bisa memaafkanmu. Kamu bisa jadi babu di sampingku untuk cari makan. Cuma itu, Kalau gitu aku harus berterima kasih. Tapi, maaf aku akan mengecewakanmu. kontrak ini. Kamu gila? Acara tender ini diadakan untuk memastikan lelang yang adil.
Kontrak seperti yang kalian tanda tangani diam-diam ini sudah jelas melanggar aturan. Aku robek. Lalu kalian bisa apa? Apa tender ini punyamu? Kamu pikir kamu siapa? Sampai berani mengatur di sini? Kamu tahu nggak? Kontrak ini, sudah berapa lama aku memohon pada pamanku? Baru dapat? Ah ya, aku sampai lupa. Kamu memang punya paman yang hebat. Tapi, jujur aja, orang seperti Arga Halim di perusahaan untuk ketemu aku aja. Kesempatannya nggak ada. Kontrak yang dia tanda tangani nggak mungkin terrealisasi. Citra, diam. Status pamanku. Bisa kamu pertanyakan? Orang macam kamu? Menurutku, kamu main peran sampai kecanduan ya. Menurutku, kalian berdua yang main peran sampai kecanduan. Soalnya, orang macam kalian yang mau nggak punya kualifikasi apa-apa ini, kalau bukan pakai jalur orang dalam, nggak layak muncul di sini. Lagi pula, data eksperimen kalian aja ada masalah fatal. Intinya, cuma sampah tak berharga. Kok kamu tahu? Bagas Pratama, jangan-jangan kamu lupa data yang kamu bawa dari Biotek Senjana, aku yang bikin selangkah demi selangkah. Dulu, kalau bukan karena harga dirimu yang rendah itu, eksperimen yang bagus. Mana mungkin berhenti di tengah jalan. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Jadi apakah hanya kamu yang tahu cara mengatasinya? Apa aku harus mohon bantuanmu? Hahaha. Apa kamu pikir? Bagas tak bisa hidup tanpamu? Jujur ku beritahu, data eksperimen sudah kuperbaiki. Sekarang, prosesnya sudah sempurna. Saya akui, data eksperimen memang bermasalah, tapi sudah kuselesaikan. Dan eksperimennya sempurna, melebihi hasil yang diharapkan. Tak menyangka, kan? Kamu pikir bisa menghalangiku? Nadia cuma perlu sedikit usaha. Wanita sepertimu, baru bantu sedikit sudah ribut. Cari pujian. Dibanding Nadia, sehelai rambutnya pun tak sebanding. Wah, hebat ya. Tapi saya tebak, data yang kamu ganti, seharusnya data durasi retensi kan? Memang, Itu cuma masalah permukaan. Setelah diselesaikan, memang bisa membuat eksperimen berjalan lancar. Tapi, saat eksperimen keempat, akan gagal dan kembali ke awal. tidak mungkin. Ini hasil yang ku dapat. Setelah uji coba berulang, Citra, apa kamu coba menyesatkan kami, agar kami tak dapat investasi? Citra, kejam sekali kamu. Demi merebut perhatian, apa saja bisa kamu lakukan ya? Direktur Muda Reza. Saya yang bertugas menjemput Anda hari ini adalah manajer divisi dari kantor cabang kami, Arga Halim. Ayo masuk, acara tender sudah dimulai. Oh iya, silakan. Daripada mengancam, lebih baik kalian pikirkan cara menjelaskan data bermasalah ini kepada para tokoh penting yang hadir di sini. Citra, jangan kira dengan mengarang di sini, kau bisa menghalangi kami mendapatkan investasi. Dengar, dengan akurasi data kami, pemenang tender pasti kami. Menang tender? Kau pikir kau bisa menang? Lupakan dulu data eksperimenmu yang penuh celah. Hanya sikapmu yang tak bisa diandalkan ini, investasi tak akan diberikan padamu. Sudahlah Citra, bukankah kau cuma ingin membuatku merasa tak bisa tanpa dirimu? Bilang data bermasalah. Apa kau sinting? Semakin kau begini, semakin aku jijik. Citra, kau cuma mau pakai data.
untuk mengancam kami pergi, kan? Kalau begitu, kami akan publikasikan data ini di depan umum. Biar kau lihat sendiri. Kau yakin? Data eksperimen. Hanya karena kalian tak paham? Bukan berarti orang lain juga tak paham. Hah! Tentu saja yakin. Ini langkah terakhir. Rumus asli ada penyimpangan. Hah! Sudah aku duga, kalian tak koreksi. Data ini sangat akurat. Proses eksperimennya juga tak ada masalah. Lihat kan? Citra. Sekarang, masih mau bilang apa lagi? Ada lagi yang perlu dibicarakan. Namun, sepertinya waktunya hitung mundur. 3, 2, 1. Konyol. Jangan sok misterius di sini. Ada apa ini? Gagal. Astaga! Ternyata benar seperti kata Nona Citra. Eksperimen mereka memang bermasalah. Cuma segini? Berani-beraninya bilang, kalian bergerak di biotek. Ini tipu-tipu belaka. Untung tidak kerja sama dengan mereka. Bisa celaka. Gagal dong. Masa sih? Bukannya sudah kau hitung? Katanya sudah selesai? Kenapa bisa begini? Aku tidak tahu. Bagaimana sekarang? Harusnya percaya sekarang, kan? Sudah kukatakan dari tadi, jangan mempermalukan diri di sini. Kalian malah tidak mendengarkan. Sekarang, semua orang tahu data eksperimen kalian itu sampah. Jangan senang dulu. Eksperimen ini kan kamu yang lakukan. Benar kan? Kamu pasti sudah mengutak-atik datanya. Masuk akal. Kamu yang memalsukan data eksperimen. Merusak barang milik orang lain. Kau tahu tidak, aku bisa lapor polisi. Hah? Memang harus lapor polisi. Tapi yang dilaporkan adalah kamu. Kamu lagi, Reza? Kemana-mana ikut. Aku peringatkan, ini bukan urusanmu. Kalau mau selamat, enyahlah. Betul. Ini acara tender. Bukan tempatmu berulah. Heza, kau cuma preman kecil yang enggak sekolah lama. Lebih baik enyah saja. Ah, Diam. Paman, kenapa pukul aku? Jangan panggil paman. Aku tak punya kerabat memalukan sepertimu. Kamu tahu dia siapa? Beraninya kau bicara begitu padanya? Memangnya dia siapa? Cuma adik brengsek Citra itu, kan? Paman nggak tahu. Barusan Citra. Sombongnya bukan main. Dia kontrak yang paman tanda tangani untukku. Dirobeknya. Kenapa nggak bantu aku hadapi dia? Malah mukul aku? Aku kurang ajar. Ini Presiden Direktur Biotek Cemerlang, Reza Wijaya, yang baru pulang dari luar negeri. Dan ini adalah pendiri Biotek Senjana, putri sulung keluarga Wijaya, pemilik Biotek Cemerlang. Apa? Paman pasti salah paham. Dia cuma perempuan tua kusam. Yang paling banter punya adik yang suka cari masalah. Masa bisa jadi putri keluarga Wijaya? Iya, Pak Halim. Pasti paman tertipu. Aku sudah bersama dia bertahun-tahun. Aku paling tahu dia itu apa. Dia cuma Brengsek. Bagas. Nona muda sudah kembali, sebulan yang lalu. Aku lihat sendiri dia, bantu urus pekerjaan grup setiap hari. Masa bisa palsu? Jadi kau benar penanggung jawab lelang? Putri keluarga Wijaya? Bagas Pratama. Sudah kubilang sejak jamuan malam tahun baru, waktu itu. Kamu sendiri yang memilih untuk tidak percaya. Nah, sekarang kamu sudah paham, kan? Dari awal, kamu sudah kalah. Tidak mungkin. Kalau kamu memang hebat, kenapa tidak bilang dari dulu? Kenapa sampai di rumah, mencuci dan memasak, menderita rasa ini? Oh, kamu tahu rasa ini? Awalnya aku memilih menyembunyikan identitasku. Karena takut kamu tahu, lalu merasa status kita terlalu jauh dan jadi rendah diri. Tak disangka setelah menikah,
Sifat aslimu langsung keluar. Memperlakukan aku seperti pembantu, main perintah seenaknya. Bahkan pakai alasan, takut aku capek. Untuk merebut perusahaan. Setelah memanfaatkanku, kau perlakukan aku seperti sampah. Begitu saja. Aku sekarang sangat bersyukur. Dulu, tidak memberitahukan identitas asliku padamu. Kalau tidak, entah akan dimanfaatkan seperti apa lagi. Bukan, Citra? Kalau saja aku tahu identitasmu lebih awal, pasti aku akan lebih baik padamu. Lagi pula kamu sekaya ini, kenapa tidak investasi untukku? Pasti aku sudah naik daun. Kamu ini bodoh banget sih. Aku yang bodoh. Kamu yang berkhayal. Bagas Pratama, selama bertahun-tahun menikah, sudah bosan aku lihat wajah munafikmu. Kalau saja uang-uang itu, semua kuberikan padamu. Begitu kau dapatkan, langsung kabur dengan saudara perempuanmu itu, hidup bahagia berdua, ya? Citra, aku tahu salahku. Aku benar-benar tahu salahku. Kalau saja aku tahu siapa dirimu sebenarnya, pasti aku putus total dengannya. Bagas, maksudmu apa? Kita berdua, teman masa kecil. Kau mau putus hubungan sama aku, cuma karena Citra punya sedikit uang? Diam kau. Teman masa kecil apaan? Kau cuma wanita yang manfaatin aku buat naik pangkat. Citra, aku tahu salahku. Kasih aku kesempatan lagi. Aku pasti putus total dengannya. Teman-teman brengsek yang dulu juga tak akan aku hubungi lagi. Aku hanya akan mengikutimu. Wah, kecepatanmu berubah haluan lihat uang. Benar-benar turunin batas bawahku. Tapi, sikap munafikmu ini, aku sungguh tak mau lihat lagi sedikit pun. Tak dengar apa kata nona muda? Masih belum panggil orang? Cepat. Citra, aku tahu salahku. Kasih aku kesempatan lagi. Kasih aku kesempatan lagi. Akhirnya tenang juga. Acara tender yang bagus ini jadi kacau karena dua biang kerok ini. Ngomong-ngomong, berkat kau juga, Arga. Kurasa, posisi manajermu ini jangan dipegang lagi. Besok kau urus sendiri, prosedurnya di bagian SDM. Tidak, Citra. Kumohon, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku cuma sesaat tergoda saja. Cepat, Enya. Maaf semuanya. Hari ini membuat kalian malu. Acara tender sepertinya tak bisa dilanjutkan. Akan dijadwalkan ulang. Semoga semua bisa mematuhi prinsip adil dan objektif. Kenapa bisa begini? Aku tak rela. Tidak. Aku masih punya kesempatan. Asal aku punya uang, pasti masih ada peluang. Citra, aku akan buat kau tahu. Kehilangan aku harus bayar mahal. Kemari. Itu... Sobat, bisa pinjam 110 juta rupiah? Cuma 110 juta. Hah! Bang Bagas. Aku juga tak mau menyusahkanmu. Minum semua ini. Habiskan, baru aku pinjamkan. Sobat, pinjamkan 110 juta. Asal ada uang, aku masih punya kesempatan. Percayalah padaku. Nomor antrian B666 berikutnya? Datang. Bang Bagas lihat, aku masih sibuk nih. Urus sendiri saja. Urus sendiri. Ayo, cepat pergi. Cepat pergi. Aku masih punya orang tua. Keluarga mereka itu sekarang tak ada harapan. Betul.
Semua salahmu. Membuat desa Pratama jadi begini. Hasil panen susah payah semua orang, kau tinggalkan begitu saja? Benar, pembawa sial, Enya dari desa Pratama. Keluarlah, Enya. Pergi jauh-jauh. Apa-apaan? Kalian semua jangan macam-macam. Nanti masih harus andalkan aku. Pergi sana kau. Cepat pergi kau. Cepat, Enya. Kasus ini sungguh benar-benar tak punya muka. Kau brengsek. Kau brengsek. Kau masih berani pulang? Apa? Kau sudah menghancurkan keluarga Pratama. Sekarang, aku bahkan tak berani keluar rumah. Bu Pak, pinjamkan aku uang. Asal ada uang, pasti aku bisa bangkit lagi. Desa Pratama masih butuh aku. Mana ada uang lagi? Masalah yang kau buat saat tahun baru, harus kami bereskan juga. Bukannya kau dekat dengan Nadia, minta pinjam darinya saja. Nadia? Ya, Nadia masih ada. Kau... Nadia Seputra, sedang apa kau? Bagas, kok pulang? Ah, Tak tahu malu. Di rumahku, di sofa saya, bermesraan dengan pria lain. Bagas Pratama, apa kau gila? Aku mengundang sobatku untuk bertamu ke rumah. Perlu sampai berlebihan seperti ini? Sobat? Sobat ya? Aku bodoh, tapi bukan buta. Barusan kau menggigit lehernya sampai merah. Kau pikir aku tidak lihat? Sobat ini? Dulu kita berdua juga begitu, kan? Bagas Pratama, kau masih pikir kau ini Direktur Pratama? Sekarang, kau cuma seorang orang malang yang ditinggalkan semua orang. Ayo kita pergi. Perkara perceraian dengan Bagas Pratama sudah selesai. Dia setuju keluar tanpa harta. Selain itu, aku sudah menyewa pengacara profesional untuk menuntut kasus penggelapan dana perusahaan yang dilakukannya. Sidangnya besok. Sampai titik ini, ya itu ganjaran yang pantas dia terima. Memang benar. Semua ini akibat ulahnya sendiri. Akibat yang dia ciptakan. Ku dengar, dia bahkan menabrak ibu angkat Nadia dengan mobil. Sekarang ibu angkat Nadia juga akan menuntutnya. Kalau semuanya digabung, paling tidak 10 tahun, dia tak akan keluar. Sudah tak penting lagi. Mereka sekarang sudah tak ada hubungan lagi denganku. Oh ya, barang peninggalan ibu sudah kubawa pulang. Lima tahun tersia-siakan. Akhirnya menemui titik akhir.